Stratifikasi sosial adalah merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap aspek kesehatan dikategorikan sebagai pengaruh yang bersifat tidak langsung. Stratifikasi sosial mengakibatkan timbulnya ketimpangan ataupun ketidaksamaan terhadap tindakan ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akses kesehatan di setiap masyarakat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan tingkat perekonomian yang tinggi akan sangat mudah sekali mengakses segala hal yang menyangkut kepada fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk masyarakat yang perekonomiannya lebih rendah, akan sangat sulit sekali mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi dari perekonomian masyarakat tersebut. Puskesmas ini berlokasi di bypass, dan pada masa pandemi seperti ini, puskesmas ini sangat bersih dan sangat menjaga sekali protokol kesehatan. Dan dalam pelayanan kesehatan, puskesmas ini bisa digolongkan ke dalam puskesmas yang tergolong cepat. Puskesmas ini buka pada jam 8 pagi. Puskesmas ini berada di Jalan Raya Cengkeh, Koto Panjang, Ikuakoto, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pada puskesmas ini, tidak ada pembeda di dalam bagian pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan JKN maupun menggunakan BPJS. Namun, dalam hal tersebut yang membedakan adalah ketika masyarakat yang menggunakan JKN tersebut mengalami penurunan kesehatan yang lumayan parah, dan karena keterbatasan fasilitas dari pihak puskesmas, maka kemudian pihak puskesmas memberikan surat rujukan terkait kepada penanganan lebih intensif yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dan dalam hal tersebut, pihak yang bersangkutan ataupun pihak pasien akan dipertanyakan terlebih dahulu seputar tentang pernyataan tersebut. Dan untuk yang menggunakan BPJS, puskesmas menyarankan rumah sakit yang tepat. Tetapi, pihak puskesmas tidak bisa memberikan surat rujukan untuk hal tersebut, seperti yang JKN lakukan. Dikarenakan, mungkin hal tersebut sudah menjadi keputusan ataupun peraturan dari pihak puskesmas. Ya, nanti jam 1. Aduh, kamu kenapa deh? Makan nih. Kamu sakit apa? Mau deh. Gimana nih? Dokter bentar yuk. Kenapa? Ayo kita ke kantor ya. Bisa saya bantu, Bu? Bentar ya, Bu. Saya ambilin kursinya dulu. Baik, ada bisa saya bantu? Ayo pergi di sini. Oh, gitu. Daftar dulu ya. Ibu umum atau BPJS? BPJS. Oh, BPJS-nya berbayar apa enggak? Yang boleh saya lihat? Oh, ini namanya JKN ya, Bu. Berarti Ibu ini dibayarkan ini kamu? Saya catat dulu, ada nomor kan? Ada KTP-nya? Bentar ya, Bu, saya proses dulu. Baik, berarti nama Ibu Indira.
begini, menurut medisnya sih itu penyakitnya itu seperti reaksi penyakit ginjal gitu. Iya. Jadi kan di puskesmas ini kan sebagaimana yang tahu perlengkapan alatnya kan kurang memadai gitu. Jadi saya kasih aja surat rujukan untuk ke rumah sakit besar, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Berarti saya buatkan nanti surat rujukannya ke rumah sakit biar bisa ditangani sama dokter di sana gitu. Nanti saya juga kasih resep obat dari puskesmas juga. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Iya bu, jadi agak sering sakit ini bu. Ini temannya udah berapa lama ya Bu? Udah 3 minggu belakangan. Oh, cukup lama ya. Saya periksa dulu. Sebelum saya periksa, Ibu ada BPJS atau apa? Ya, saya ada BPJS bu. Coba saya lihat. BPJS-nya ini berbayar ya Bu? Iya. Berarti Ibu dikenakan biaya pendaftarannya 10.000 Bu. Ya. Silakan disiapkan uangnya Bu. Baik bu. Saya minta KTP-nya juga Bu. Makasih ya Bu. Iya, makasih ya Bu, saya terima uangnya. Ibu sebenarnya nanti tunggu dokternya di ruangan ya Bu, nanti dipanggil. Bu, iya. Nanti kalau sakit bilang ya Bu, saya tekan. Sakit Bu? Iya. Saya lepas? Tidak. Iya. Kalau ini? Iya. Kalau saya lepas? Iya, sakit. Udah berapa lama Bu sakit? Udah 3 minggu. Ada reaksi sampai muntah nggak Bu? Iya. Kira-kira teman saya sakit apa ya Bu? Menurut pemeriksaan saya, kalau teman kakak itu sakitnya itu gejala usus buntu. Karena menurut yang saya periksa begitu. Untuk selanjutnya, karena di sini nggak bisa menangani penyakit yang cukup berat, jadi saya anjurkan ibu untuk pergi ke rumah sakit yang melengkapi alat-alatnya gitu. Karena di sini nggak bisa operasi Bu. Dan karena teman ibu dia BPJS-nya berbayar, jadi saya tidak bisa memberikan surat rujukan gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mulai 1 Januari 2014, sistem jaminan sosial terbaru, yaitu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, resmi diberlakukan. Namun, masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, dan JKN. Semua masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu atau PBI, penerima bantuan iuran, ditanggung kesehatannya oleh pemerintah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat yang perekonomiannya kurang mampu untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Sementara, BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Akses. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaannya bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, jenis iuran dibagi menjadi
Yang pertama, iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah, atau ini terkhusus kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah, yaitu yang termasuk di dalamnya PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan pegawai swasta. Dibayar oleh pemberi kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Untuk peserta dari PBI, yaitu penerima bantuan iuran itu sendiri, yaitu mencakup kepada yang pertama, pekerja penerima upah seperti PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan pegawai swasta, akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah atau pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan karyawan swasta akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Dan yang ketiga yaitu mencakup kepada bukan pekerja, yang termasuk di dalamnya yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, anak yatim piatu, dan termasuk juga kepada wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling, dan sebagainya, bisa mendapatkan kelas pelayanan kesehatan yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hal ini juga mencakup kepada kelas dan premi perawatan yang dipilih. Masyarakat yang kurang mampu dibayarkan preminya oleh pemerintah dan mendapatkan pelayanan kelas 3. Dan di dalam hal tersebut, masyarakat yang kurang mampu dibayarkan preminya oleh pemerintah dalam menjalani pelayanan kesehatan. Dan dalam hal tersebut mencakup juga kepada pemilihan ataupun pemakaian kartu kesehatan yang digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu.